Guys, kembali lagi dalam Ask Me Anything YouTube channel. So, dalam episode kali ini saya akan membahas mengenai cara menentukan harga saham ya. Bagaimana sih cara menentukan kapan kita harus membeli saham dan bagaimana cara menghitungnya dan bagaimana cara praktisnya. Nanti di akhir dari video ini akan saya bahas mengenai cara yang lebih praktis dari cara yang biasanya yang teman-teman lakukan untuk menghitung harga wajar dari suatu saham itu sendiri ya. Jadi yang kita lakukan sebagai investor itu sebenarnya adalah berusaha untuk membeli ketika harga turun dan menjual ketika harga itu naik ya. Nah, langsung saja kita bahas di episode kali ini kapan dan bagaimana kita membeli suatu saham itu di harga wajarnya atau di bawah harga wajarnya itu. Nah, cara menghitung harga wajar itu simpelnya itu menggunakan PE ratio ya, atau price to earning ratio. Dengan menggunakan rumus yaitu harga saham itu atau price dibagi dengan EPS atau earning per share. Jadi PER sendiri adalah definisinya sebagai berikut ya, yaitu perbandingan harga saham terhadap laba per lembar saham. Nah, ini dalam episode kali ini saya akan membahas, kasih contoh ke teman-teman, yaitu kita akan bahas mengenai harga wajar dari saham HMSP ya, atau HM Sampurna. Nah, kalau teman-teman lihat di websitenya HM Sampurna sendiri, teman-teman masuk ke bagian laporan dan pengarsipan atau laporan keuangan. Di situ banyak sudah dicantumkan atau ditampilkan ya di websitenya, yaitu untuk kuartal ketiga, kuartal 1 tahun 2020, tahun 2019, 2018 dan seterusnya. Nah, ini teman-teman kalau sudah download, teman-teman bisa lihat di sini yaitu untuk EPS tahun 2016, teman-teman masuk ke bagian halaman ke-8 dari laporan keuangan itu, teman-teman bisa lihat di situ ada yang namanya laba per saham ya, atau earning per share. Nah, di tahun 2015 itu sebesar Rp93 dan untuk 2016-nya itu sekitar 110. Kemudian di tahun 2017-nya itu sekitar 109. Kemudian di tahun 2018-nya itu sekitar 116. Kemudian 2019-nya sekitar 118. Dan di tahun 2020, kuartal 1, itu sebesar Rp29. Nah, ketika teman-teman lihat cuman terdapat satu kuartal saja, teman-teman nggak bisa gunakan angka tersebut ya, untuk menggunakannya untuk perhitungan earning per share. Jadi teman-teman harus kalikan 4 ya. Jadi kuartal 1 itu Rp29 dikalikan 4 yaitu sekitar Rp116 untuk 1 tahun di tahun 2020. Nah, cara menghitung harga wajarnya itu teman-teman masukkan aja tadi dari harga-harga saham yang di penutupan di tiap tahunnya 2016, 2017 sampai seterusnya, dan juga EPS yang tadi kita sudah lihat dari laporan keuangan ya. Nah, dari situ teman-teman bisa dapatkan PE ratio-nya, yaitu dengan cara membagi aja price dibagi dengan EPS. Jadi untuk tahun 2018 yaitu PE ratio-nya sekitar 34,8 kali, 2017 sekitar 43,4 kali dan seterusnya. Di tahun 2020 sendiri yaitu kisarannya sekitar 14,3 kali ya. Nah, kalau teman-teman rata-rata semuanya itu, maka dapatnya untuk 5 tahunan yaitu sekitar 28,2 kali. Nah, lalu cara menghitung harga wajarnya itu sebagai berikut, yaitu dengan cara mengalihkan antara EPS dan PER itu sendiri. Jadi, kalau dikalikan EPS yang sudah kita hitung tadi, yaitu sekitar Rp116, dikalikan dengan rata-ratanya, yaitu 28,2 kali, maka kita akan mendapatkan harga sekitar Rp3.271,2. Jadi harga wajar dari HMSP adalah sekitar 3.000-an ya, untuk per tahun 2020-an. Nah, kalau teman-teman melihat di harga HMSP sekarang di tanggal penutupan kemarin ya, tanggal 26 Juni 2020, yaitu sekitar 1.660, apakah harga HMSP ini sudah murah? Nah, kalau teman-teman bandingkan dengan harga wajarnya, yaitu sekitar 3.271 dengan harga saat ini, maka diskon dari HMSP itu sendiri adalah sekitar 49,3% ya. Jadi terhitung sangat murah ya. Diskonnya hampir 50%. Cara menghitungnya dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu 1 dikurangi rasio dari 1660 dibagi 3271.
Nah, ini cara praktisnya nih. Kalau teman-teman nggak mau pakai yang cara normal ya, cara yang tadi menggunakan laporan keuangan, teman-teman bisa lakukan menggunakan cara praktis menghitung harga wajar saham ini ya, atau menghitung apakah harga saham ini murah atau mahal. Nah, teman-teman pertama kali teman-teman masuk ke halaman Yahoo Finance, yaitu di www.finance.yahoo.com. Nah, kemudian teman-teman masukkan kode saham yang mau teman-teman mau lihat ya, yaitu di sini yaitu HMSP. Nah, kemudian teman-teman masuk ke bagian summary. Di situ teman-teman lihat ada forward dividend and yield ya. Nah, di situ teman-teman lihat di sini harga HMSP sendiri yaitu sekitar 119,8 yieldnya, yaitu sekitar 7,22%. Nah, kemudian teman-teman bisa klik di bagian statistik, kemudian teman-teman masuk ke bagian paling bawah yaitu di bagian 5 tahun rata-rata dari dividen itu, yaitu 5 years average dividend yield, yaitu sekitar 3,37%. Nah, kita coba bandingkan ya antara saham HMSP ini dengan saham berikutnya, yaitu kita coba bandingkan dengan saham BBCA ya. Nah, di harga BBCA sendiri yaitu forward yield dividennya itu sekitar 555 atau sekitar 1,97%. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di bagian statistik, 5 years average dividend yield-nya itu sekitar 1,13%. Nah, kalau kita bandingkan dari dua saham tadi, maka sebenarnya cara menghitung harga saham itu murah atau mahal yaitu dengan cara melihat dari dividend yield-nya. Ketika dividend yield-nya itu lebih besar dibandingkan dengan 5 tahunannya, maka itu harga saham itu adalah undervalue atau murah ya. Nah, sedangkan ketika harga dividend yield-nya itu lebih kecil ketimbang rata-rata 5 tahunannya, maka harga saham itu adalah mahal ya atau overvalue. Nah, kalau kita masukkan data-data yang kita sudah dapatkan dari Yahoo Finance tadi ke dalam tabel ini, maka teman-teman lihat di sini. Untuk HMSP sendiri, dividend yield-nya itu sekitar 7,22% ya. Untuk 5 years-nya sekitar 3,37%. Karena dividend yield-nya ini lebih besar ketimbang 5 tahunannya, maka undervalue. Jadi harga HMSP ini sangat-sangat murah ya. Nah, kemudian untuk BBCA sendiri yaitu sekitar 1,97%, dan 5 years-nya itu sekitar 1,13%. Jadi tetap masih murah, cuman slightly undervalue ya. Jadi nggak terlalu murah banget lah intinya. Karena perbedaan antara 1,97% terhadap 1,13% ini nggak terlalu besar ya. Kalau pada saat di awal tahun 2019 yaitu BBCA sempat menyentuh harga sekitar 31.000 ya. Nah, ketika itu harganya sangat-sangat mahal ya. Nah, intinya dari sini yaitu apakah ini saat yang tepat untuk menginvestasikan uang teman-teman di HMSP atau BBCA. Nah, dari perbandingan ini nampak bahwa teman-teman harusnya sudah mulai mengakumulasi atau membeli saham-saham dari HMSP dan jangan dulu ya untuk yang membeli saham-saham dari BBCA. Itu saja dari saya, semoga tips menilai harga wajar saham ini dapat membantu teman-teman ya. Karena dengan menggunakan perbandingan yield ini, maka dengan cepat teman-teman bisa melihat apakah harga saham ini murah atau mahal ya. Apakah sudah terdiskon atau belum. Itu saja dari saya, semoga video ini bermanfaat dan teman-teman bisa mendapatkan cuan lebih banyak ya untuk melihat harga saham yang mana yang patut dibeli ya. Itu saja, semoga bisa bermanfaat dan salam sehat selalu dan salam cuan selalu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teman-teman kalau mau subscribe bisa silakan subscribe dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya kalau teman-teman ingin mendapatkan video-video berikutnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.